Kesabaran adalah kunci kesuksesan. Tidak heran jika pengangguran sering dianggap paling berpengalaman. Sedikit kalimat opening dari saya Jack selaku pembina upacara sekaligus pimpinan utama dari PT Bangun Siang Tidur Lagi yang ada di seluruh dunia ini. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Short Color yang dirilis pada tahun 2017 yang dimana film ini menceritakan kisah tentang seorang ayah yang terpaksa menjadi gangster di dalam penjara demi menghidupi keluarganya dan berubah menjadi pria brutal yang awalnya hanya bapak rumah tangga pada umumnya. Oke, langsung saja siapkan teh kopi hangat kalian dengan satu batang rokok gudang garam filter sebagai temannya karena kita akan segera meluncur ke dalam cerita. Berlatar di suatu siang yang terik di daerah mirip Bekasi bernama California, Amerika Serikat, kisah akan berfokus pada seorang ayah muda bernama Jacob yang baru saja pulang dari tempat kerja dan disambut keluarga kecilnya yang tampak bahagia dan penuh kehangatan. Turn the minutes before we pick up Tom and Jennifer. Tapi pada suatu hari, semua itu berubah ketika pada suatu malam, Jacob menggelar acara makan-makan bersama kawan-kawannya di sebuah restoran pecel lele sambil menegak minuman keras. Dan sekembalinya dari sana, karena kebanyakan tenggak miras yang padahal sudah dilarang keras oleh Haji Rhoma Irama, Jacob kehilangan fokus saat mengendarai kendaraannya karena sudah teler, yang mengakibatkan kecelakaan yang membuat temannya harus berpulang ke alam baka saat itu juga. Wait until we close the Metzger account. I need the light. Watch it. Karena insiden tersebut, sesuai dengan peraturan yang berlaku, Jacob pun akhirnya dijatuhi vonis 7 tahun bui. I gotta be honest, man. The evidence is pretty overwhelming. 4 years, plus an additional 3 for a great bodily injury in hand. We're talking about 7 years here, man. 7 years. Setelah vonisnya ditetapkan, Jacob pun harus digiring ke lapas Cipinang menggunakan sebuah bus bersama tahanan anyar lainnya, di mana penjara ini dikhususkan untuk menampung napi kelas kakap seperti Bahlil, pria dari Solo, dan lain-lain lagi. Dan sesampainya di sana, mereka pun segera memasuki lapas yang di dalamnya terlihat begitu gaduh karena seluruh napi ditempatkan di satu ruangan yang sama. Di sini terlihat ada seorang pria berkulit gelap mirip kecap bango yang seangkatan dengan Jacob yang juga baru tiba bersamanya. Di hari pertamanya masuk penjara, ia terlihat seperti mau menitikkan air mata karena kena mental masuk lapas Bronx begini. Sehingga ketika malam menjelang saat sipir penjara meninggalkan ruang jaganya, beberapa napi pun langsung melancarkan aksi keji pada pria berkulit gelap tersebut. Jacob yang menyaksikan hal itu pun memilih bungkam dan tidak mau mencari perkara demi menyelamatkan dirinya. Keesokan paginya, sang pria berkulit gelap itu pun tergeletak lemas akibat kejadian semalam. Menyadari hal itu, Jacob pun menarik sebuah kesimpulan bahwa di penjara ini tidak boleh menjadi pribadi yang lemah jika tidak ingin mendapat perlakuan serupa, seperti pria berkulit gelap semalam, agar tidak menjadi kaum berak lancar. Saat waktu santai di lapangan, tanpa sengaja Jacob bersenggolan dengan salah satu anggota kawanan berandal kepala batu mirip Bahlil. Tidak mau terlihat culun di hadapan Bahlil, Jacob pun langsung angkat tangan dan akhirnya terjadilah adu jotos di antara mereka. Akibat kejadian itu, Jacob pun harus menelan pil pahit karena ia harus diamankan ke ruang isolasi selama 30 hari lamanya. I'll leave you in here for the whole 30, no wreck. If your dirty's by the door. Singkat cerita, setelah 30 hari di sana, Jacob pun akhirnya bebas dari ruangan itu. Dan di sini, Jacob ternyata menarik perhatian salah satu kawanan berandal untuk merekrutnya. Dan kawanan tersebut dikepalai oleh pria bernama Botol atau kita sebut saja si Botol, di mana si Botol menawarkan jaminan perlindungan pada Jacob bila ia mau bergabung dan bekerja bersama kawanan tersebut, karena tidak ada yang gratis. Dan demi mencari aman, Jacob pun akhirnya sepakat dan menerima ajakannya. I'm not looking for trouble, no, but The only thing we got in here is our respect.
The safety of these numbers comes with a price. There are no free rides here. Everyone puts in work. Beberapa waktu berselang, istri Jacob pun datang menemuinya dan mengungkapkan bahwa ia mulai dilanda kesulitan finansial karena minimnya peluang kerja, di mana 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan hanyalah sebuah karangan belaka, dan ia masih menganggur sama seperti saya hingga sekarang, yang membuat tabungannya kian menipis dan sang istri pun memohon izin pada Jacob untuk bekerja menjadi wanita pemuas di sebuah klub malam. I called Lynn because I'm gonna get my job back. I don't have a choice. I have to pay bills. Your life is not stopping because of this. Setelah bergabung dengan kawanan si botol, Jacob pun mendapat tugas perdananya untuk menyeludupkan barang terlarang. Agar tidak ketahuan petugas sipir, Jacob pun harus membungkus permen haram tersebut dengan sebuah balon dan memasukkannya ke dalam lubang mataharinya. Dan keesokan harinya, Jacob pun berpura-pura modal untuk mengeluarkan benda tersebut dan segera menyerahkannya pada anggota berandal yang memesan barang tersebut. Setelah misi itu rampung, Jacob pun dipercaya dan mulai mendapat tugas berikutnya dari si botol, di mana Jacob diminta untuk menghabisi seseorang di dalam penjara. Jacob pun berpikir 2 kali untuk menjalankan misi itu, karena sejatinya Jacob adalah orang baik-baik. Namun, karena menyaksikan kondisi keluarganya yang terdampak oleh kisah 19 juta lapangan pekerjaan yang dijanjikan di sebuah negeri, akhirnya Jacob terpaksa melakukannya tepat setelah pintu sel terbuka. Beberapa tahun pun berlalu, kini Jacob sudah memperbarui penampilannya menjadi lebih bercahaya dengan jenggot dan kumis barunya. Di suatu siang, rekan Jacob yang bernama Shotgun menyampaikan pada Jacob tentang seseorang terpandang bernama Herman yang memiliki pengaruh besar baik di dalam maupun di luar kawanan berandal ini. Armin Gomez. Got the keys to the yard for the asset. Hingga di suatu hari meletus sebuah kerusuhan antar kawanan berandal di dalam lapas Cipinang. Hal itu dipicu oleh sengketa perebutan wilayah. Di tengah kekacauan, Jacob pun memanfaatkan momen ini dengan berupaya terlihat melindungi Herman dari gempuran kawanan berandal lain. Dan benar saja, di sini Jacob berhasil menghabisi salah seorang dari kawanan lain yang hendak menyerang Herman dari belakang. Karena kejadian itu, Herman akhirnya menaruh hormat pada Jacob dan menganggap dirinya memiliki hutang nyawa kepada Jacob. I fucking know you want. Dan di sisi lain, Jacob pun harus rela mendapat tambahan masa kurungan selama 5 tahun akibat kejadian tadi, di mana hal itu membuat sang istri kecewa karena memang sudah terlampau lama Jacob ditahan di sini. Jacob pun hanya bisa pasrah dan meminta istrinya untuk pergi melupakannya. With this court finding you guilty of assault by sentencing you to the middle term of 4 years. It's over. Forget I exist. Setelah mendapat vonis tambahan, Jacob pun dipindahkan ke lapas lain, yang mana penjara ini adalah lapas khusus untuk tahanan kelas kakap seperti Bahlil. Dan di lapas barunya, Jacob berada dalam satu sel dengan kawan barunya yang bernama Reaper. Di sini Jacob langsung menanyakan tentang siapa yang paling berpengaruh di penjara ini kepadanya. Ia menjawab bahwa seseorang bernama Redfoot dari anggota kawanan The Brand adalah figur yang paling berpengaruh di sini. Welcome to the Bad Money. I'm Ripper. Who's got the keys here? Redwood from the Brand. Singkat cerita, di suatu siang, Reaper pun memperkenalkan Jacob pada Redfoot saat sedang dijemur di tiang bendera. Redwood, this is money. Namun secara mengejutkan, Redfoot berkata bahwa sesungguhnya ia bukan penguasa di jagat kawanan berandal ini. Dan orang yang paling berkuasa alias bos puncaknya adalah sosok yang bernama The Beast. So the Beast.
Namun The Beast tidak ditahan di sini, melainkan di suatu tempat yang dikhususkan untuk penjahat dengan tingkat kejahatan super tinggi mirip para pejabat di suatu negeri. You still in the hole? 400 yards to my 6. Last 9 years. Pada keesokan harinya, Jacob terlibat perkelahian dengan salah satu tahanan berbahaya di lapas ini. Dan sesuai yang direncanakan Jacob, ia pun akhirnya dipindahkan ke sel tingkat tinggi dan membuatnya berhasil berjumpa dengan The Beast. Di mana dalam kisah ini, The Beast merupakan berandal yang paling berbahaya yang mampu menjalankan seluruh bisnisnya meskipun ia berada di balik jeruji. Bahkan sang supir penjaga yang membawa Jacob ke sini merupakan anak buah The Beast yang selalu mendapat bayaran di setiap bulannya. Know who I am? Yes. These cops, they need to understand that we run the show. Are you ready? Yes. Beberapa tahun berselang, Jacob pun mendapat pemotongan masa tahanan karena berkelakuan baik mirip kasus korupsi di suatu negeri. Dan beberapa hari lagi, Jacob pun akhirnya akan dibebaskan. Having a clean conduct record with no infractions, I recommend to the parole board your release. 30 days from today. Mengetahui hal itu, awalnya ia cukup gembira dengan pembebasan ini. Namun ternyata Jacob mendapat perintah dari The Beast untuk mengurus bisnisnya di luar sana. Dan jika Jacob tidak mau, maka keselamatan keluarganya lah yang akan menjadi taruhannya. I'll get word to Herman you're handling the deal for us. And ends when you're 6 feet under. Until then, you will keep earning for your brothers. Think of your family in this decision. Excuse me. Did I stutter? Singkat cerita, akhirnya Jacob pun keluar dari penjara. Dan di siang itu, ia dijemput oleh Shotgun kawannya yang dipenjara Cipinang dahulu. Yang ternyata, ia sudah bebas lebih dahulu. Di sini Shotgun pun menggelar sebuah pesta untuk menyambut kedatangan Jacob. Dan ia menghadiahkan wanita cantik kepada Jacob untuk memuaskan hasratnya. Di sini Jacob tidak mau melakukan hal itu. Karena sejatinya Jacob masih sangat mencintai istrinya. Sungguh mulia wahai engkau Jacob sebagai suami yang mampu menahan godaan wanita cantik. Dan setelah Jacob menolak, tiba-tiba meletus sebuah penembakan ke arah Jacob. Namun Jacob berhasil menghindar dan menyelamatkan diri. Everything okay? Dan akhirnya terungkap bahwa Jacob hendak dihabisi saat dia sedang bersenang-senang. Namun karena Jacob adalah pribadi yang mampu menahan nafsu bejatnya, rencana itu pun gagal dan Jacob pun selamat. Yang pada akhirnya Jacob mendapat pelajaran berharga dari menghindari perbuatan terlarang. Di keesokan harinya, Jacob pun beranjak menemui Herman, sosok yang dahulu pernah ia selamatkan saat di penjara Cipinang, yang merupakan figur paling berpengaruh di dalam lapas sana. Dan ia datang ke sini untuk membahas perihal bisnis senjata yang diperintahkan oleh The Beast. You know why I asked the Beast for you to handle this? To me, a man is only defined by his actions. Friends set the location. Midnight. Pretty close to the Sultan Sea. We're gonna get exact coordinates 1 hour before. Setelah selesai berbincang dengannya, Jacob pun beranjak menemui istrinya untuk sejenak melepas rindu. Namun karena situasinya yang mungkin membahayakan, Jacob pun mengajak istrinya berbincang di sebuah kafe agar nggak ada anggota kawanan berandal yang mengetahui keberadaan keluarganya. Di sini Jacob mulai mencurahkan segalanya terkait kondisinya kepada sang istri. Dan alasan ia tidak kembali ke rumah adalah demi keamanan dan keselamatan keluarganya. I don't hear from you for 7 years. I mean, how do you even know where I live? Because I won't let my stink affect him another day. And you deserve better. Once that's handled, it'll be the last time you see me. Keesokan harinya, ternyata istri Jacob datang ke rumah bersama anak mereka yang rupanya sudah menyimpan kerinduan mendalam pada sang ayah. Di sini anak-anaknya mengungkapkan kekecewaannya pada sang ayah karena tidak pernah memberi kabar, bahkan tidak pulang setelah ia dibebaskan dari penjara. You know, I used to love getting your letters, and then nothing from you for the past 7 years. And then I get this one. But Dad, you've done your time now. It's over. Jacob yang pada kenyataannya melakukan semua ini demi keluarga, akhirnya memutuskan untuk tetap tidak pulang dan menyuruh anak serta istrinya pergi menjauh demi keselamatan mereka. You're on trajectory now.
I'm on another. I get why you pushed us away. It was to protect us. Setelah kejadian itu, Jacob pun hanya bisa menangis di balik pintu, menahan pahitnya jalan kehidupan keluarganya yang harus mereka jalani. Dan tanpa disengaja, Jacob memergoki di luar rumah. Ternyata ada seseorang yang tengah mengintainya. Tidak mau tinggal diam, Jacob pun merancang sebuah siasat untuk mengakhiri semua ini agar tidak terbongkar. Jacob pun keluar melalui jendela rumahnya dan ia menuju ke sebuah warung serba ada untuk membeli seluruh perlengkapan yang diperlukan untuk menjalankan rencana ini. I need another car. Jenny's Nissan's out front. We'll pick it up tomorrow. Setelah selesai, Jacob pun bergegas menemui shotgun yang mana rupanya Jacob sudah mengetahui bahwa pelaku yang berupaya mengirim Jacob ke alam kubur adalah ulah dari shotgun. Di sini terungkap bahwasannya semua ini shotgun lakukan karena ia iri pada Jacob yang berhasil menjadi tangan kanan The Beast. Dan tanpa basa-basi, Jacob pun langsung menghabisi shotgun di tempat. Does Herman know you're a rat? I ain't no punk. Setelah tuntas dengan misi itu, Jacob pun segera bergegas menyelesaikan misi transaksi senjata bersama Herman. Namun anehnya, di perjalanan, Jacob membocorkan lokasi transaksi tersebut kepada pihak kepolisian. Hingga tibalah Jacob dan Herman di tempat yang dijanjikan untuk bertransaksi. Dan tiba-tiba saja ternyata pihak kepolisian datang menggerebek mereka dan terjadilah adegan baku tembak di sini. Jacob terlihat menyerahkan diri dan pasrah untuk ditangkap, sementara Herman dan anak buahnya harus rela berpulang lebih dulu karena terus melancarkan serangan dan berupaya melarikan diri. Keesokan harinya, Jacob pun sudah kembali meringkuk di balik jeruji. Polisi yang mengetahui bahwa pelapor kemarin adalah Jacob, malah menawarkan kebebasan pada Jacob dengan syarat Jacob harus buka mulut memberitahu siapa saja orang yang tersangkut dalam bisnis The Beast. Come on, Harlan. Don't let your pride get in the way. You don't owe these. Whatever offer me and my guys are willing to make goes up in smoke. Mendengar hal tersebut, Jacob menolaknya karena ia sadar bahwa jika ia membocorkannya, maka keselamatan keluarganya akan terancam. Dan selama The Beast masih ada, maka semua ini tidak akan pernah berakhir dengan baik bagi dirinya maupun keluarganya. You give me the Beast and everyone involved, and you walk. Nothing out there is free. Have a nice trip. All right. Setelah menampik ajakan Pak Polisi, Jacob pun akhirnya kembali ke penjara yang satu kelas dengan The Beast. Pada suatu siang, petugas sipir pun mengantar Jacob ke selnya dan akhirnya kini Jacob kembali berjumpa dengan The Beast di sini. Ternyata The Beast sudah mengetahui bahwa Jacob telah melakukan pengkhianatan dan ia pun mengancam bahwa ia akan memerintahkan seluruh anak buahnya yang ada di luar sana untuk menghabisi keluarga Jacob. I gave you a gift. Oh, we'll see about that. When your old lady and kid are lying in blood. Dan di suatu kesempatan ketika sipir hendak memindahkan Jacob ke dalam selnya, tiba-tiba Jacob memanfaatkan momen ini untuk melepaskan diri dan mengurung sipir tersebut ke dalam sel. Okay. Tak hanya itu, Jacob yang ingin menghabisi The Beast juga membuka pintu sel The Beast hingga terjadilah adu jotos di antara mereka. Dan dengan seluruh tenaga yang tersisa, Jacob pun berhasil menghabisi The Beast dengan tangannya sendiri hingga berpulang ke alam baka. Setelah The Beast berhasil dikirim ke alam kubur oleh Jacob, secara otomatis kini Jacob menjelma menjadi yang terkuat dan paling berkuasa di dalam penjara ini.
Dan di sini Jacob juga meminta kepada sipir untuk tutup mulut atas seluruh kejadian ini. Dan ia juga meminta sipir itu untuk menjadi tangan kanannya mulai saat ini. Serta menjanjikan akan memberikan imbalan padanya setiap bulan sebesar 3 kali lipat dari bayaran yang diterimanya selama menjadi anak buah The Beast. Karena dirasa sangat menguntungkan bila diterima dan sangat berbahaya bila ditolak, akhirnya sipir pun menyepakati tawaran dari Jacob tersebut. Pop the battery and break the SIM card. Beberapa hari kemudian setelah insiden penghabisan The Beast di dalam penjara, kini Jacob terlihat lebih tentram karena ia tahu bahwa keluarganya aman di luar sana. Namun di sisi lain, ia juga dilanda kesedihan karena harus menerima takdirnya yang harus rela dikurung seumur hidup. Dan bersamaan dengan duka yang dirasakan oleh Jacob selama menjalani syuting film ini, akhirnya film pun selesai. Meski jalan hidup kadang memaksa kita menjadi seseorang yang jauh dari siapa diri kita sebenarnya, ingatlah bahwa setiap pilihan yang kita buat hari ini adalah fondasi dari siapa kita esok hari. Sedikit kalimat penutup dari saya yang cukup menggambarkan kisah dalam film ini, karena perjalanan Jacob dari seorang ayah biasa menjadi penguasa penjara paling ditakuti benar-benar menggambarkan bagaimana lingkungan dan tekanan hidup bisa mengubah seseorang secara perlahan tanpa kita sadari. Namun di balik semua kekerasan itu, Jacob tetap melakukan segalanya demi melindungi orang-orang yang ia cintai. Dan itu adalah satu-satunya sisi manusiawi yang tersisa dalam dirinya sampai akhir. Oke, segitu dulu aja dari saya. Makasih udah tonton videonya sampai habis. Saya Jack, pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya.